Mari masing-masing kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Tuhan memanggil umatnya beribadah, mari kita bangkit berdiri. Tuhan menyambut kita dan bersama-sama kita membacakan panggilan ibadah dari Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Iya, mari bersama-sama kita memasyurkan namanya melalui pujian kita. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Hai Kristen Nyanyilah. Mari kita padukan suara kita. Mari kita memuji Dia yang layak mendapatkan pujian dan penghormatan kita. Bersama-sama kita menyanyikan Hai Kristen Nyanyilah. Menyanjung Dia, kita menaikkan penghormatan kepada Dia, karena Dialah yang akan memelihara saat ini sampai dalam kekekalan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengagungkan Dia dalam doa bersama. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian kami, bersorak memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang perkasa, yang kudus dan yang mulia. Engkaulah Allah penguasa segala kehidupan kami, bahkan penguasa segala yang ada dalam dunia ini. Dan kami umat-Mu boleh Engkau ajak untuk kembali datang bersekutu bersama-sama, semata-mata untuk kembali, untuk boleh diajar,
bahwa Engkaulah Allah yang besar, yang patut dan seharusnya kami tinggikan dan muliakan. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, dalam perkenanan-Mu boleh hadir dan boleh berdiri di hadapan-Mu. Saat ini kami memohon agar Engkau memimpin dan menolong, agar ibadah-ibadah yang kami lakukan saat ini boleh berkenan kepadamu. Mungkin setiap kami masih ada pemikiran-pemikiran yang berkecamuk dalam diri kami masing-masing, atau mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang masih hadir bersama dengan kami. Biarlah di waktu ini ya Tuhan, berbagai macam pergolakan-pergolakan itu boleh kami bawa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kami boleh berdiam diri. Di hadapan Tuhan kami mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa permohonan kami. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tuhan memanggil umatnya kepada iman dan pertobatan. Kita akan meneruskan setelah Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama beribadah. Dalam ibadah ini Tuhan juga memanggil kita untuk memberikan sebuah pengakuan kepadanya bahwa Dialah Allah dan Tuhan kita. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman komunal. Kali ini kita membaca dari Katekismus Heidelberg bagian 1 tentang sengsara manusia, pertanyaan 6 dan sampai 8. Jadi, apakah Allah telah menjadikan manusia begitu jahat dan buruk? Sekali-kali tidak, tetapi Allah telah menjadikan manusia baik dan menurut gambarnya. Artinya, dengan kebenaran dan kesucian yang sejati, supaya manusia dapat mengenal Allah penciptanya yang secara benar, mengasihinya dengan sebulat hati, dan hidup bersama Dia dalam kebahagiaan yang kekal untuk memuji dan memuliakan Dia. Jadi, dari mana asal watak manusia yang seburuk itu? Dari kejatuhan ke dalam dosa dan ketidaktaatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di Taman Firdaus. Di situ tabiat kita menjadi sedemikian buruk, sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Tetapi, begitu rusakkah kita, sehingga kita sama sekali tidak sanggup berbuat apapun yang baik, dan hanya cenderung pada yang jahat saja? Ya, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Ya, kiranya statement terakhir menjadi sebuah penekanan yang memang bisa kita perhatikan bersama, bahwa hanya melalui kelahiran kembali, lahir baru, memampukan kita untuk datang kepadanya dan berespon, melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam sepanjang kehidupan kita, ketika kita bergumul dengan berbagai macam kesulitan, pergumulan kita, bahkan dosa yang kita lakukan, mari saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan, mengaku untuk setiap kelemahan yang kita miliki dan berharap hanya kepadanya. Bersama-sama kita menyanyikan satu lagu yang membawa kita kepada sebuah pengakuan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Kita menyanyikannya bersama-sama.
Mari bersama-sama kita membacakan pengakuan dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami melihat diri kami yang berdosa, serta menyadari kebutuhan kami akan belas kasihan dan anugerah dari Engkau. Kami mengakui bahwa hati, sikap, dan tindakan kami jauh dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami gagal dalam mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Kami juga gagal dalam mengasihi sesama kami. Hati kami condong untuk menyimpan dendam, menghakimi, egois, dan penuh dengan kesombongan. Engkau tahu dengan siapa saja kami berkonflik dan lebih memilih berdiam diri daripada dengan rendah hati menyelesaikan konflik tersebut. Sengaja atau tidak sengaja, kami berkontribusi dalam ketidakharmonisan komunitas. Kami juga mengakui kecenderungan kami untuk membanding-bandingkan diri dengan sesama kami. Akibatnya, kami merasa iri, tidak cukup, lupa bersyukur, dan menjalani hidup dengan berat hati. Kami mengingat rahmat yang melimpah yang Engkau tawarkan di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan kami berpegang pada rahmat tersebut. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk menjalani hidup yang seturut dengan kebenaran-Mu. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung kami memohon. Bapak Ibu, pengakuan yang kita bacakan bersama-sama secara komunal, namun sifatnya personal kepada kita semua. Sekiranya mungkin ada di antara kita yang mungkin bergumul dengan setiap hal yang sudah kita bacakan. Secara personal, mari dalam beberapa waktu ke depan kita datang kepada Tuhan. Atau mungkin ada pergumulan-pergumulan lain dalam diri kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Secara pribadi kita membuka diri di hadapannya. Kita mengambil waktu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh mengaku dosa dan kesalahan kami. Lembutkan kepala kami untuk kami seterusnya menjadi pribadi mencari kehendak-Mu dan mau menjadi kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, jaminan pengampunan kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Hari ini kita akan ada agenda khusus terkait pokok doa. Saya akan memimpin 2 pokok doa sebelum nanti saya akan mengajak kita semua punya kesempatan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita menyatukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami menaikkan syukur kami ya Bapa di surga. Minggu demi minggu kami boleh berkumpul bersama. Bahkan ada kesempatan di hari lain selain hari Minggu, kami boleh bersekutu. Umat percaya boleh berkumpul bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bahkan menaikkan pujian-pujian kami. Kami boleh Tuhan ajar dan Tuhan tolong untuk memiliki persekutuan-persekutuan demikian. Karena Engkau mengerjakan
karya penebusan yang begitu besar yang Engkau kerjakan bagi kami setiap orang-orang berdosa, sehingga kami butuh terus diajar untuk belajar bagaimana boleh mengenal kisah besar Allah yang telah menciptakan dunia, bahkan yang tetap memelihara dan menopangnya ketika manusia melawan kehendak-Mu, ketika kami manusia berdosa di hadapan-Mu, mau mencari kemenangan kami sendiri. Engkau mengerjakan penebusan itu Tuhan, untuk kami boleh mengenal bahwa kasih yang besar sesungguhnya ada pada Allah kami. Dan di dalam pribadi Yesus Kristus kami boleh terus melihat firman yang telah menjadi daging, yang hadir ke dalam dunia. Itulah yang menjadi juru selamat kami. Dan kami pada saat ini juga terus mengenal firman di dalam Alkitab ya Tuhan, yang kami baca dan renungkan, untuk kami boleh hidupi, untuk kami boleh pelajari seperti apa kisah itu dan seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah perkumpulan-perkumpulan ibadah kami sungguh-sungguh menjadi sebuah ibadah yang kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan, yang menggambarkan kehidupan kami di dalam keseharian kami sesungguhnya, bahwa kami menyadari bahwa ada Tuhan yang perlu kami tinggikan dan muliakan. Bapa di surga, dalam doa kami saat ini kami boleh bersama-sama mendoakan untuk setiap penginjilan yang dikerjakan oleh setiap umat-Mu di zaman kami saat ini. Ada lembaga melalui gereja, lembaga pendidikan misi, lembaga pendidikan Kristen, bahkan lembaga-lembaga profesional yang juga memiliki kerinduan mengerjakan penginjilan di tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan berbelas kasih setiap pribadi yang menggunakan dan mengerjakan ini. Boleh Tuhan berikan kemampuan, boleh Tuhan berikan hikmat bijaksana, boleh secara strategik juga memikirkan bagaimana untuk bisa melayani generasi-generasi saat ini dengan berbagai tantangan dan pergumulannya. Setiap misi boleh Tuhan gerakan, boleh Tuhan pimpin untuk mereka mengerjakan penginjilan dalam kapasitas mereka masing-masing. Bapak, kami juga tidak mau mengharapkan lembaga misi saja, tetapi kami orang-orang percaya yang sesungguhnya Tuhan berikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga mohon belas kasih-Mu Tuhan, tapi kami dan pimpin kami. Kami boleh belajar bagaimana memperkatakan Kristus dalam hidup kami, bagaimana mengajarkan tentang pribadinya, bagaimana mengajarkan tentang apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus ajarkan, sehingga dalam hidup kami memiliki sebuah hidup yang tidak sekedar memikir dan melihat bagaimana melakukan budaya yang mereka bangun, tetapi kami orang-orang percaya memiliki budaya yang mau terus dan berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan, berani memperkatakan siapa Kristus yang kami sembah dan muliakan dalam hidup. Terlebih kami boleh berani menunjukkan hidup yang mau taat dan percaya kepada Kristus, sehingga mungkin kesulitan yang kami hadapi, kami menjadi pribadi yang tetap setia, yang tetap teguh, yang tetap berani menunjukkan hidup yang mengikuti Kristus dalam hidup kami. Kami mohon penginjilan melalui lembaga misi, bahkan melalui hidup kami, boleh dikerjakan saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus terkait dengan peperangan yang terjadi. Kami mungkin melihat bahwa di Indonesia kami tidak mengalami demikian. Bangsa demi bangsa boleh bertikai, bahkan saling mengklaim bagaimana kebenaran pihak pada pihak mereka. Kami berkerinduan ya Tuhan, Tuhan Engkau kiranya berkenan campur tangan dalam setiap pergolakan-pergolakan yang terjadi. Kami mohon
tangan-Mu tetap memelihara dan menopang. Kami bersama-sama merindukan kiranya perdamaian itu boleh terjadi. Setiap tahapan-tahapan, secara khusus sekarang ada beberapa di Gaza Tuhan sudah melakukan senjata-senjata. Kiranya ini berlanjut dalam konflik-konflik selanjutnya, bahkan juga di tempat-tempat yang lain. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk para pemimpin secara khusus. Engkau memberikan yang berasal daripada, sehingga mereka boleh juga memikirkan bagaimana ke depannya perdamaian itu boleh diciptakan, perdamaian boleh bersama-sama diusahakan. Kami mohon biarlah Tuhan campur tangan agar apa yang boleh dikerjakan setiap pemimpin-pemimpin negara boleh melihat perdamaian dunia adalah satu hal yang boleh bisa diusahakan untuk kelangsungan hidup manusia, dan secara khusus agar firman Tuhan boleh dikatakan, agar firman Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap negara-negara yang ada ini ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, ini doa syafaat kami. Kami akan selanjutnya saling mendoakan, biarlah Engkau yang memimpin dan menolong kami. Kami bawa doa kami saat ini ke dalam tangan Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ajak kita boleh berbagi pokok doa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya bisa berdoa untuk secara personal ya, kita mendoakan satu dengan yang lain. Minta bantuan Bapak Ibu yang suami istri atau teman boleh mencari rekan yang bisa berkenalan menanyakan pokok doa yang ada. Silakan ya Bapak Ibu, saya akan beri waktu 2 menit untuk berbagi dan membagikan pokok doa. Selanjutnya nanti kita akan berdoa. 2 menit untuk berbagi pokok doa ya. Silakan Bapak Ibu, jika sudah berbagi pokok doa, kita ambil waktu untuk mendoakan pokok doa dari rekan-rekan kita.
Sekali lagi mari saya mengajak kita menutup doa bersama-sama tadi yang kita lakukan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan setiap kerinduan dari rekan-rekan kami. Terima kasih kami boleh bersama-sama saling mendoakan. Kami mohon biarlah dalam sepanjang kehidupan kami, sungguh kami memiliki kerinduan untuk boleh melihat pergumulan orang-orang di sekitar kami. Dan kami digerakkan untuk memiliki waktu mendoakan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama memberi persembahan syukur. Firman Tuhan Tawarik 1 Tawarik pasal 29 ayat 12 sampai 13 berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Biarlah dengan kita menyadari kebesaran dan kemuliaan Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Dan ibadah kita ini saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita mempersiapkannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu yang berjudul Loving Kindness. Biarlah bersama-sama kita mulai merefleksikan kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kita menaikkan syukur hanya kepadanya. Kita menyanyikan Loving Kindness di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan syukur kita. The greatest
Mari kita bersyukur untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sekali lagi belajar bahwa betapa besar kasih setiamu bagi kami. Dan kami juga terus diajar bahwa kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang terus ada itu adalah sebuah kasih setia yang menunjukkan pemeliharaanmu kepada kami. Dan biarlah melalui kasih setia itu kami boleh menaikkan syukur kami dalam berbagai aspek dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur boleh memberikan persembahan berupa rupiah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa, berkatilah Tuhan setiap rupiah yang sudah dikumpulkan. Kami juga berdoa setiap yang masih ada pada kami, agar kami boleh pergunakan itu sebagai respon kami mensyukuri kasih besar, kasih setiamu yang besar kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mau mempergunakan apapun yang ada pada kami dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan memperbarui umatnya melalui firman. Kita akan dilayani Bapak Pendeta William Ferdinandus dalam khotbah. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik, kita memulai tahun 2025 ini di bulan Januari ini dengan membahas tujuan permanen dari gereja, ya, secara khusus gereja Christ Chapel Manado ini. Keempat hal itu mencakup 4 panggilan gereja, yaitu pembinaan, ibadah, persekutuan, dan juga pekabaran Injil atau kesaksian itu. Dan kita sudah membahas word sama worship, ya, firman dan juga ibadah di minggu pertama, minggu kedua. Dan sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, kita pada hari ini ya membahas ya, welcome itu juga berdasarkan kitab Mazmur, ya, secara khusus Mazmur pasal 133. Saat ini saya mau mengajak kita membaca pasal 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke canggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah tongkat yang dengannya Engkau memimpin dan menuntun setiap kami umat-Mu. Dan kami juga percaya firman-Mu juga dalam makanan yang dengannya Engkau mengenyangkan, menyegarkan setiap kami. Dan saat ini kami datang padamu untuk Engkau didik, untuk baca, untuk Engkau apa, untuk Engkau tutur, untuk Engkau hidup, untuk Engkau bentuk, untuk Engkau ubah lewat firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan dan perenungan firman ini kepadamu. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara juga adik-adik sekalian, Mazmur 133 ini adalah bagian dari 15 nyanyian ziarah yang tercatat di dalam Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Nah, pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu pernah bertanya ketika membaca Alkitab, apa sih nyanyian ziarah ini? Ini nyanyian ziarah apa? Mana? Saudara, orang Israel menurut Taurat, ya, di dalam Ulangan pasal 16 itu 3 kali di dalam tahun mereka perlu
perlu datang untuk merayakan hari raya besar di Yerusalem. Hari raya roti pagi, hari raya Minggu, kemudian ada hari raya Pondok. Orang Yahudi yang dari berbagai wilayah itu akan berbondong-bondong melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Dan saudara, kalau Anda ingat waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun, dia bersama dengan keluarganya, sanak familinya itu berbondong-bondong rame-rame ke Yerusalem untuk melakukan perjalanan ziarah itu. Itu sebabnya Tuhan Yesusnya kelupaan gitu. Ini perginya berbondong-bondong dengan keluarga besar rame. Di hari-hari terakhir waktu di Yerusalem itu juga penuh dengan orang-orang yang melakukan ziarah untuk melangsungkan ibadah perayaan Paskah itu. Banyak sekali orang-orang pada saat itu. Dan di hari Pentakosta, hari raya 7 minggu, Yerusalem juga penuh dengan banyak orang yang pada saat itu mendengar berita Injil dari rasul-rasul yang kepenuhan Roh. Nah, jadi saudara, Mazmur 120 sampai 134 inilah puji-pujian dinyanyikan oleh orang-orang waktu dalam perjalanan naik menuju ke Yerusalem. Secara elevasi, secara geografis itu Yerusalem itu terletak di atas. Jadi sama seperti kalau Tomohon, kita pergi ke Tomohon, kita bilangnya naik ke Tomohon, bukan turun ke Tomohon, saudara. Ya, karena letaknya itu di atas. Secara literal, nyanyian ziarah ini adalah nyanyian untuk naik, a song of ascent. Ya, jadi nyanyian untuk naik. Dan kita bisa bayangkan sedikit apa yang terjadi setiap kali orang-orang berziarah ke Yerusalem. Mereka berkumpul bareng-bareng, kebanyakan ya kaki, ya. Dan sambil menyanyikan mazmur-mazmur ini, mereka melihat pegunungan dan kemudian mereka berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu kemudian di tengah matahari atau malam yang diterangi sinar bulan, mereka bilang, Tuhanlah penjagamu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhanlah penjagamu, naunganmu. Jadi sampai mereka jalan, kemudian nyampe ke Yerusalem, mereka nyanyiannya Mazmur 134. Mari puji Tuhan, hai hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan, di bait suci, ya di waktu malam. Nah, setelahnya itu Mazmur 135 dan seterusnya itu ada puji-pujian pure, ya, haleluya. Dan kemudian Mazmur 136 ajakkan untuk merenungkan lagi sejarah keselamatan. Siapa kita, apa yang Tuhan kerjakan buat kita, yang kita bahas di ya, mereka mendapat satu poin tentang keselamatan itu, Tuhan menjadi bumi segala isinya. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi saut-sautan. Nah, itu sekilas pengantar mengenai nyanyian ziarah. Sekarang kita akan melihat secara lebih spesifik 133 ini. Saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian pengantar, bagian introduksinya di sana, selain disebut nyanyian ziarah, ternyata juga nama spesifik yang disebutkan di sana, yaitu nyanyian ziarah. Bisa jadi berarti Mazmur ini dipersembahkan untuk Daud, bisa jadi pula digubah atau dibuat oleh Daud sendiri. Apalagi kita lihat isi dari Mazmur ini, itu pesan mengenai persaudaraan, mengenai keharmonisan. Nah, kita nggak tahu saudara, Daud kalau misalnya dia bikin Mazmur ini, kapan dia bikin? Bisa jadi waktu dia masih muda, pada waktu setelah dia diurapi oleh Samuel dan dia menyadari, oh ternyata kakak-kakak saya itu begitu jauh ya dari saya, ya nggak manggil saya ketika ngumpul, jadi ada satu friksi di dalam hubungan persaudaraannya. Atau pada saat dia naik tahta dan akhirnya menjadi raja atas seluruh Israel. Wah, awalnya dia cuma jadi raja buat orang-orang Yehuda di Hebron, tapi setelah itu naik tahta 12 suku, kemudian menjadikan dia sebagai raja, sehingga dia mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara bersama dengan rukun. Atau masa senjanya saudara, dia sudah lansia, merenungkan bagaimana anak-anaknya itu saling membunuh. Absalom membunuh Amnon gara-gara Amnon menjahati saudari tirinya Tamar. Ya, kita tidak tahu kapan dia buat atau karena merenungkan apa.
Tetapi saudara, yang jelas pengalaman akan buruk dan jeleknya perselisihan dan perseteruan antar saudara itu bukan hal yang unik milik Daud saja. Perselisihan itu bahkan setua peradaban manusia. Kalau ditarik ke belakang, kitab Kejadian setelah kejatuhan di dalam dosa asal merusak relasi antar manusia. Dan di pasal 4, ya, setelah kejatuhan manusia dalam dosa itu, kita baca di sana persetujuan antar saudara. Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Dan menariknya saudara, pemicunya adalah masalah apa? Masalah agama, masalah religius, masalah siapa yang paling diperkenan dan disayang oleh Tuhan. Jadi pembunuhan pertama justru adalah karena agama. Dan kita tidak perlu heran kalau sampai sekarang, bahkan nanti ke depannya, atas dasar alasan religius, orang-orang mempersekusi dan menumpahkan darah orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya. Masih di kitab Kejadian, saudaraku, Abraham dan Lot itu paman dan keponakan. Akhirnya berpisah, nggak bisa diam bersama dengan rukun, sama-sama banyak hartanya, rebutan air, rebutan rumput untuk kasih makan domba kambing, ya, pisah jalan. Jadi kalau pembunuhan pertama karena masalah agama, ya, ini paman ponakan pisah karena masalah finansial, masalah teritori, masalah tanah, masalah keuangan. Kemudian ada juga kisah Yakub dan Esau, ya, gambar yang beda banget gitu, ya, berantem gara-gara rebutan berkat gitu dari orang tuanya. Juga ada Lea dan Rahel, saudari, ya, jadi jangan pikir perempuan imun dari perseteruan, ya, kakak dan adik perempuan pasti harmonis, tidak juga saudara. Lea dan Rahel, dua saudari yang bergesekan karena punya suami yang sama, ya, ribut karena masalah cinta. Dan tentu saja ada kisah Yusuf yang dijual oleh saudaranya, ya, kita sangat kisah itu semua di kitab Kejadian saudara. Ya, jadi ribut karena masa cinta orang tua, cinta suami istri. Jadi sejak permulaan peradaban manusia, perseteruan sudah terjadi antara saudara-saudari karena alasan religius, alasan finansial, alasan emosional, relasional. Saudara saling bergesekan karena memperebutkan tahta, harta sama cinta. Ya, cinta kepada Allah, cinta dari Allah, atau cinta dari manusia, memperebutkan yang material maupun yang imaterial. Saudara, pengagungan akan persaudaraan harmonis di Mazmur 133 ini sangat relevan bagi semua, bukan cuma Daud tapi bagi semua orang. Ketika saudara dan saudari diam bersama dengan rukun, dikatakan bahwa hal itu alangkah baik dan indah, good and pleasant, baik secara moral dan indah, nyaman, sedap secara pengalaman, dinikmati. Dan ini sangat relevan apalagi bagi orang Israel yang berbondong-bondong menuju ke Yerusalem tadi dalam perjalanan ziarah mereka. Persaudaraan yang disinggung akhirnya meluas, bukan lagi hanya berkenan dengan alat darah dan daging dan DNA, ya, satu bapak satu ibu atau ada relasi keluarga, bukan saudara, tetapi atas dasar alasan kesamaan dalam hal identitas, tujuan, dan juga arah. Para peziarah dari utara, selatan, timur itu semuanya ngumpul, ya, mengalami keharusan sembari bareng-bareng, meninggalkan rumah menuju ke rumah Tuhan, ke gunung Tuhan, untuk menyembah satu Allah, mencari satu Tuhan, kota suci. Dan di Yerusalem merayakan kesamaan sejarah keselamatan itu, kesatuan spiritual sebagai umat kajian, umat covenant Allah itu. Dan dari bait suci kemudian mereka akan pulang kembali ke tempat masing-masing dengan membawa berkat dari Allah. Di dalam Mazmur 133 ini, saudaranya harmonis itu digambarkan dengan memakai dua simile atau dua gambaran, dua pengibaratan. Bolehkah tolong next slide saya? Tadi harus saya tunjukkan, harusnya next lagi. Yang keduanya itu saudara diibaratkan dengan berai, yaitu minyak dan embun, ya, dan kedua
pengibarat masing-masing itu memberikan penekanan-penekanan yang berbeda. Yang pertama, persaudaraan yang harmonis itu ibarat, dan ini bukan sembarangan minyak, tapi minyak urapan, minyak untuk mengurapi para imam. Dikatakan di sana seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke canggut Harun. Nah, ini minyak yang seperti apa? Nah, supaya kita dapat gambaran, saya ajak kita lihat di Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 30 ayat 22. Nanti kita akan kembali ke Mazmur 133. Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah pilihan, mur cair 500 shikal, manis harum setengah dari itu 250 shikal, dan batang serai terharum 250 shikal, kayu teja 500 shikal, menurut shikal tempat kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Semuanya itu harus kau buat menjadi minyak urapan yang kudus, campuran wewangian olahan seorang ahli rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Dengan minyak itu engkau harus mengurapi kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala pelengkapannya, kandil dengan segala pelengkapannya, mesbah pembakaran dupa, mesbah kurban bakaran dengan segala pelengkapannya, dan bejana pembasuhan dengan alasnya. Engkau harus menguduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Apapun yang bersentuhan dengan semuanya itu akan menjadi kudus. Engkau juga harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka melayani sebagai imam bagiku. Dan mungkin kita jadinya penasaran, baunya seperti apa ya? Kayaknya pengen bikin dan coba hirup ya. Ayat 31. Kepada orang Israel harus kukatakan, inilah harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku, turun-temurun di antara kamu. Minyak itu tidak boleh digunakan pada badan orang biasa. Kamu tidak boleh membuat minyak dengan campuran seperti itu. Minyak itu kudus dan haruslah kudus bagimu. Jadi jangan coba-coba saudara ya. Nah saudara, kita waktu membaca bagian ini bukan sembarangan minyak ya. Ini minyak yang dipakai untuk mengurapi para imam dan terbuat dari rempah-rempah dan bahan-bahan terbaik. Nah kita jangan membaca bagian itu kemudian kita menilai berdasarkan kacamata pengalaman kita hari ini. Kayu manis mah murah kuat gitu kan, tinggal pesan di Topet, Shopee, kirim langsung nyampe gitu ya. Nah tapi ini saudara bayangkan ya, ini perintah Tuhan buat orang waktu mereka senang di padang belantara, mau cari dari mana itu barang-barang ya, rempah-rempah yang terbaik ya, batang serai yang terbaik paling harum, dan kemudian minyak zaitun yang terbaik. Mau cari dari mana saudara di padang belantara? Itu benda yang paling berharga, paling mahal dikumpulkan untuk kemudian mengurapi para. Dan saudara, benda-benda ini tidak mudah diperoleh, jadi penekanannya adalah sama seperti minyak yang berharga. Kesatuan, persekutuan yang harmonis di antara umat Allah itu adalah harta yang langka yang sedemikian berharga. Itu poin yang pertama saudara. Ya, ketika diibaratkan saudara diam bersama dengan rukun, itu seperti minyak yang urapan yang mahal, itu yang berharga, precious. Yang minyak yang dimaksud di sini itu kemudian priestly saudara. Ini minyak urapan untuk para imam, dan ini minyak yang diperuntukkan bagi Harun dan anak-anak, bagi keturunan para imam. Ini minyak yang kudus, yang dikhususkan untuk yang sakral. Dan sama seperti itu, kesatuan dan keharmonisan di antara umat Allah itu sifatnya sakral, sifatnya kudus, sama seperti imam, ada untuk melayani Allah dan kehendaknya. Persekutuan umat Allah bukan ditujukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan apapun saudara, tapi kepentingan Allah, kepentingan daripada Tuhan, melayani Tuhan. Yang ketiga, minyak itu pleasant, ya, perfumed, wangi, enak baunya. Ya, jadi kebayang saudara, gambarkan Mazmur 133 tadi, minyak yang bukan kepala loh ya, bayangkan ini sampai mengalir ke janggut. Saya nggak punya janggut ya, Anda bayangkan aja di jambang janggut ini turun ke bawah sampai netes di leher bagian kerah jubahnya. Dan saya kebayang wanginya itu merebak 10-20 meter di depan sudah kecium baunya.
Apalagi ini bayangkan dinginnya oleh peziarah-peziarah yang mungkin sudah berhari-hari menempuh perjalanan dari kampung entah di mana, dan nggak ada WC umum, nggak ada kamar mandi umum, saudara, ya, yang nyebur juga jarang gitu. Maka kebayang bau badan udah karu-karuan, ya, sama kambing yang dibawa udah nggak ada bedanya. Dan membayangkan ketemu imam yang wangi minyak urapan itu, wah, menyenangkan banget. Dan kesatuan umat Allah harusnya mirip seperti itu. Ketika umat Allah menikmati dan menunjukkan keharusan, maka sungguh alangkah baik dan enak dinikmati, seperti mencium parfum yang harum. Itu sesuatu yang dicari-cari, dinanti-nantikan, dirindukan, didambakan. Nah, pengibaratan yang kedua ada di dalam ayat 3, saudara. Di situ dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesatuan dan keharmonisan antara umat itu ibarat embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Kalau melihat peta, saudara, gunung Hermon itu di utara. Nah, sementara gunung Sion ya di selatan, di Yerusalem. Dan ini gambaran yang sebenarnya agak unik atau bahkan aneh. Karena embun kalau ada Hermon di utara itu ya mustahil bisa turun di Sion di selatan. Tapi pakai bukan tanpa maksud atau tanpa tujuan. Di dalam Alkitab, embun menggambarkan kesegaran, kesuburan, juga berkat dari Allah. Saudara, pada saat Yakub menipu bapaknya Ishak, akhirnya dapat kata-kata dari Ishak, itu berbunyi seperti ini: Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi serta kelimpahan gandum dan anggur. Dan kesuburan, gambaran berkat daripada Allah. Juga waktu Musa, waktu dia hampir meninggal, dia menyampaikan kata-kata berkat bagi 12 suku Israel. Nah, kepada Yusuf dia berkata seperti ini: kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan air embun yang terbaik dari langit dan samudera yang berdiam di bawah. Kemudian ayat 28 terhadap keseluruhan Israel yang seperti ini: Israel tinggal dengan tentram dan sumber air Yakub tidak terganggu di suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Satu gambaran kesuburan, kehidupan yang melimpah ruah, saudara. Jadi dengan mengibaratkan kesatuan umat dengan embun, ada 3 hal yang mau ditekankan di sini, saudaraku. Pertama yaitu embun itu descending, ya, digambarkan di dalam ayat 3 tadi, seperti embun gunung Hermon yang turun gitu. Artinya, saudaraku, kesatuan dan keharmonisan umat itu adalah pemberian dari Allah sendiri. Itu adalah berkat daripada Tuhan sendiri, pemberian daripada Allah. Dan kedua, embun itu refreshing, menyegarkan, membaharui, menyuburkan. Sebagaimana embun turun membasahi, menyuburkan lahan yang kering, persekutuan yang harmonis memberikan satu kehidupan, memberikan kesegaran, merevitalisasi, merestorasi siapapun yang berbagian di dalamnya. Persekutuan menyegarkan jiwa yang letih lesu, yang beban dan yang tertekan. Dan yang ketiga, embun itu overflowing, saudara, ya, mengalir atau meluber apa meluber, ya, tergantung Anda orang Medan atau bukan, saudara, ya. Nah, jadi embun itu melimpah ruah, saudara, menitik di mana-mana. Yang digambarkan di sana dari Hermon di utara sampai ke Sion di selatan. Ini embun yang nggak biasa, bisa turun dari utara ke selatan, dan luar biasa sekali, supernatural, memberikan satu gambaran bahwa persekutuan yang demikian kaya, yang dimana kasih, dukungan, penerimaan, doa, topangan, penghiburan, penguatan dibagikan dan diperoleh di dalamnya, ya, sedemikian kaya dan meluber itu. Tak pernah habis ditimba, tak kunjung berhenti dibagi. Dan Mazmur ini mengakhirinya dengan kesimpulan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana maksud ini di mana, saudara? Kemana maksudnya? Ya, maka kita pun melihat keutuhan dari keseluruhan Mazmur ini dari awal sampai akhir. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama
sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka saudara, bagus sekali seorang yang bernama Ellen Ross itu ketika dia memberikan komentar mengenai Mazmur ini, dia bilang bahwa di dalam artian tertentu kesatuan dan keharmonisan umat itu adalah prasyarat untuk mendapat berkat, tapi sekaligus bagian daripada berkat itu sendiri. Ya, jadi selain prasyarat, tapi juga sekaligus itu ada berkat dari Tuhan itu sendiri. Persekutuan yang harmonis di antara umat itu menyegarkan, memperkaya, menguatkan, dan sekaligus menjadi cicipan awal dari surga. Surga tempat shalom sejati dialami dan dinikmati, di mana Tuhan memiliki semua dan dimiliki oleh semua. Tidak ada pertikaian dan perselisihan, enggak ada lagi pementingan diri, yang ada hanya cinta, penghormatan, penerimaan yang mengalir, meluber, tiada berakhir. Itu cicipan awal sorga, saudara, di tengah-tengah persekutuan umat yang harmonis. Dan saudara, pada hari ini kita tidak seperti orang-orang yang melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Tapi kita adalah orang-orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Masuk di dalam satu ikatan covenant, perjanjian yang baru oleh karena darah Kristus. Dan kita sesungguhnya sedang menjalani kembara iman itu. Ya, perjalanan ziarah bersama-sama. Ratusan tahun yang lalu, seorang penulis, ya orang Kristen yang sangat saleh, John Bunyan itu, dia menulis buku The Pilgrim Progress, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu perjalanan musafir. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat atau membaca buku itu. Ya, seorang bernama Kristen sedang menempuh perjalanan musafir menuju ke kota surgawi. Itu kisah alegori, saudara, menggambarkan kehidupan setiap orang percaya. Dan sesungguhnya setiap kita adalah pilgrim on the progress, on the journey. Para musafir dan peziarah yang sedang menjadi kembara iman itu. Kita tidak menjalaninya sendirian, tetapi bersama-sama dengan umat Allah lainnya, saudara dan saudari kita. Dan persaudaraan yang dimungkinkan bukan karena satu darah, satu daging, satu DNA, tidak saudara, tetapi Yesus Kristus. Dia yang adalah yang sulung, anak tunggal Allah, mencurahkan darahnya, menebus, menyatukan kita semua. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Dan saudara, kita sama-sama menjalani kembara iman itu dengan tujuan Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, tempat di mana persekutuan, keintiman dengan Tuhan dan satu sama lain dialami dengan kepenuhan, kesempurnaan, dan kelimpahannya. Dan beberapa hal yang saya boleh bagikan secara praktis, saudara, aplikasi di hari ini, yaitu yang pertama, persekutuan yang harmonis itu dan satu, ya, itu baik dan indah, wangi dan harum. Oleh sebab itu, mari setiap kita menjaga persekutuan di CCM agar betul-betul demikian adanya, saudara. Ketika ada benih perselisihan atau pertikaian, mari kita dan terapkan, ya, mintakan kasih Kristus, tapi juga terapkan kasih Kristus di tengah kita. Kiranya pengampunan diberikan dan dimintakan, kasih diberikan dan diterima, pelayanan ditunjukkan dan dinikmati di antara kita, saudara. Dan yang kedua, lebih praktis lagi, persekutuan antara orang-orang percaya itu sifatnya esensial, bukan opsional. Ya, persekutuan orang-orang percaya itu ada elemen yang mendasar, dia bukan suplemen tambahan. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk ketemu atau bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya dan bertumbuh bersama di dalam dan melaluinya. Saudara, di CCM ini kita mulai tahun lalu itu Oktober, ya kalau saya tidak salah, sudah meluncurkan persekutuan di wilayah-wilayah, di rumah-rumah yang istilahnya supaya bisa lebih terbatas gitu ya, lebih bisa ngumpul tapi di tengah minggu. Nah, kita belum ketemu namanya tahun lalu. Nah, tapi tahun ini saya mau meluncurkan namanya di dalam kesempatan welcome ini. Boleh next ya?
Nah, kita punya persekutuan basic, saudara, brothers and sister in Christ. Nah, ini yang sifatnya itu tertutup. Baru ada 2 ya di Paniki dua-duanya. Nah, ini lebih tertutup sifatnya dan itu ada materi yang digeluti bareng-bareng. Nah, saat ini sedang menggarap Christ Centered Life ya, ada 9 pertemuan, baru ketemu 3 atau 4 kali. Dan ini saudara yang kedua itu yang kita harap ya bulanan bisa dilakukan dan mengundang jemaat sekalian untuk bisa hadir itu vlog ya. Saya selalu ditanya namanya apa Pak ya perkumpulannya, yang just bukan kolom gitu ya, vlog aja dah gitu ya. Vlog itu kalau terjemahin kawanan saudara ya, dan di dalam bahasa Alkitab itu kawanan domba. Di dalam Mazmur 78, 79, 80, 1 Petrus pasal 5, umat Allah itu disebut sebagai kawanan gitu ya, kawanan domba gitu. Dan ya harap ini menjadi satu sebutan bisa kita sama-sama pakai ya, dan memberikan gambaran ini mau dibawa kemana persekutuannya ya. Itu adalah satu fellowship for learning, untuk belajar, untuk obedience, untuk ketaatan, untuk caring, menunjukkan perhatian satu sama lain, support, dan juga kindness, kepelayanan ya, melayani dan dilayani. Dan Bapak Ibu, kalau seandainya ya kita karena luncurkan vlog ini secara resmi, dan saya berharap sekali Bapak Ibu bisa turut mendukungnya ya dengan cara ikut serta. Mungkin Bapak Ibu mau menyediakan tempat untuk dipakai ya, bisa ketemu 10 atau 12 orang, Bapak Ibu bisa kasih tahu ke saya ya, sebulan sekali gitu, Pak saya boleh deh pakai gitu. Oh ya bagus gitu, ini bisa muat Pak 10-12 orang, boleh ya, kasih tahu saya alamat di Manado dan sekitarnya saudara, jangan di Modo Inding gitu ya, kejauhan gitu, di Manado dan sekitarnya ya. Jadi Bapak Ibu tertarik menyediakan rumah, silahkan boleh menghubungi saya, nanti saya akan datangkan dan kita akan launching di minggu yang akan datang ya. Jadi di wilayah mana saja kita mengadakan persekutuan ini. Dan saudara, sembari kita menjadi kembara iman ini bersama-sama, saya CCM ini boleh menjadi wadah bagi kita mengalami satu persekutuan yang seperti gambarkan Mazmur 133 ini. Persekutuan yang mahal, yang berharga, yang kudus, yang melayani maksud Allah, yang harum, yang wangi, yang sedemikian dinanti-nantikan, yang refreshing, yang overflowing, melimpah ruah dengan kasih dan penerimaan, yang turun dari atas, yang dimungkinkan karena berkat Allah, kuasa Allah, anugerah Allah. Saya berharap CCM dan persekutuan yang kita alami di sini ya, menjadi cicipan awal dari surga itu. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, dari Manado, dari Sumatera Utara, dari Lampung, dari Jawa, dari Ambon, dari Kupang, dari Kalimantan, dari Papua, dari mana saja saudara, berkumpul dengan satu alasan dan satu tujuan, yaitu Allah sendiri. Mari saudara doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang indahnya hidup dalam kesatuan dan persekutuan di antara saudara seiman. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa persekutuan itu baik, menyenangkan, dan membawa berkat yang melimpah, seperti minyak yang berharga, seperti embun yang menyegarkan. Namun saat ini kami mengakui Tuhan, bahwa kami sering hidup dalam harmoni. Kadang-kadang perbedaan ego dan kelemahan kami menjadi penghalang untuk menikmati persekutuan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami berdoa, ampunilah kami ya Bapa, dan perbaharuilah hati kami, agar kami dapat saling mengasihi dengan tulus, saling mendukung, dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Kami mohon agar Roh-Mu terus bekerja di dalam hati kami, memperkuat ikatan di antara kami, dan menanamkan kerinduan untuk hidup dalam persekutuan yang memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu, membawa kesegaran bagi orang-orang di sekitar kami seperti embun yang memberi kehidupan. Oh ya Tuhan, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu.
kiranya Engkau menuntun kami untuk terus bertumbuh dalam kesatuan dan kasih, menjadi teladan bagi dunia tentang apa artinya menjadi tubuh Kristus yang satu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur boleh mengikuti ibadah bersama-sama yang mengikat kita, yang mempersatukan kita dalam komunitas sebagai satu jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan menjadi landasan kita untuk kita memahami persekutuan yang indah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita akan menaikkan pujian respons. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Blessed be the tie that binds. Satu pujian yang mengajak kita bagaimana kita melihat sebuah persekutuan yang indah karena ada kasih dari Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kita menutup ibadah kita nyanyikan pujian respon ini.
Sudah saatnya Tuhan mengutus kita, dan mari bersama-sama kita menaikkan segala puji, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Bapak Ibu, saudara dan juga di sekalian, di pojok ibadah ini Tuhan mengutus kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing untuk melanjutkan perjalanan iman kita, bukan sendirian tetapi bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya, dengan saudari kita di dalam Kristus. Dan marilah kita melangkah bersama, terus menikmati dan mengalami persekutuan sebagai digambarkan dalam Mazmur 133 itu, biarlah semakin menyata mewujud di tengah kita dan juga melalui setiap kita, dan biarlah berkat Allah kita boleh nikmati, rasakan di tengah persekutuan kita, dan kita bagikan juga kepada sekeliling kita, dan terimalah berkat yang daripada hati tunggal. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saya mau ambil waktu teduh.